Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel S. Sirait. Di sini saya akan membuat video untuk penjelasan mengenai enkapsulasi dalam PBO, yaitu pemrograman berorientasi objek. Yang pertama itu harus kita mengetahui pengertian enkapsulasi. Enkapsulasi adalah satu konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek atau juga disebut OOP yang bertujuan untuk menyembunyikan detail implementasi internal dari sebuah kelas. Konsep ini melindungi data dengan membungkus atribut dan metode dalam satu kesatuan, serta membatasi akses langsung dari dua kelas. Dengan enkapsulasi, data hanya dapat diakses melalui metode yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan keamanan dan integritas program. Yang kedua itu kita harus mengetahui juga apa manfaat dari enkapsulasi. Ada tiga sini manfaatnya. Yang pertama itu keamanan data terjaga, dan juga kode lebih modular dan mudah dipelihara, dan juga mengurangi kompleksitas program. Yang pertama itu keamanan data terjaga. Data sensitif dalam objek terlindungi dari akses langsung oleh kode eksternal. Ini juga dapat mencegah modifikasi yang tidak diinginkan. Yang kedua itu kode lebih mudah modular dan mudah dipelihara. Perubahan pada implementasi internal tidak mempengaruhi bagian lain dari program. Juga dapat memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Dan juga yang ketiga itu dapat menyembunyikan detail implementasi yang membuat kode lebih sederhana dan dapat dipahami dan juga digunakan oleh pengembangan lain. Yang ketiga itu implementasi enkapsulasi. Ada beberapa implementasi dari enkapsulasi, itu menyembunyikan data atribut yang dibuat privat supaya tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Juga itu menyediakan akses terbatas, itu menggunakan metode getter untuk mengambil data, dan juga menggunakan metode setter untuk mengubah data. Juga menambahkan kontrol atau validasi. Data yang masuk bisa dicek terlebih dahulu sebelum disimpan. Inilah contoh flowchart enkapsulasi, yaitu kemudian itu membuat objek atau mahasiswa atau disingkat juga MHS. Dan ketiga ini memasukkan nama dengan menggunakan JOption pen. Dan keempat ini adalah set nama. Ini untuk bisa mengisi nama atau mengubah nama. Dan untuk yang kelima ini itu untuk input umur, itu untuk mengisi umur. Dan untuk parse umur ini untuk juga mencet atau isi umur. Dan yang keenam adalah adanya penentuan, itu jika umur lebih besar dari 0, jika umurnya lebih besar dari 0, jika ya maka dia akan mencetak umur. Jika tidak, contohnya minus 2 lebih besar dari 0, salah, maka dia akan pergi ke sini, yaitu tampilkan pesan error, yaitu umur tidak boleh negatif. Dan kemudian itu langsung pergi mencetak output, yaitu tampilkan data mahasiswa, yaitu nama dan umur dengan menggunakan JOption pen. Selanjutnya selesai. Inilah contoh program enkapsulasinya. Mulai dari import Java Swing JOption, itu menggunakan menggunakan sintaks JOption pen. Itu dengan adanya penandaan kelas dengan menggunakan enkapsulasi, itu
menggunakan kelas mahasiswa. Itu kemudian adalah private string nama, ini untuk bagian terkhusus atau privat yang tidak dapat diubah, itu untuk string nama. Kemudian untuk private in umur, ini untuk umur. Kemudian menggunakan setter. Public void set nama ini untuk mengisi nama. Untuk this nama ini adalah untuk bagian nama. Untuk public void set umur ini untuk mengisi umur dan juga dapat mengubah umur. Ada pengecekan kondisi, jika umur lebih besar 0 maka umurnya dicetak, jika salah maka dia akan mencetak umur tidak boleh negatif. Selanjutnya ada menggunakan getter, itu untuk mengisi nama. Public string get nama ini untuk mengisi bagian nama. Untuk return nama ini untuk mengembalikan nama. Kemudian untuk public int get umur ini untuk mengisi umur yang berupa angka. Dan kemudian untuk return umur ini untuk mengembalikan umur. Kemudian untuk public class main ini adalah untuk bagian nama kelasnya gitu. Contohnya ini mahasiswa MHS sama dengan ini mahasiswa. Dan untuk ini bagian string input nama sampai sini itu untuk bagian input data lewat check option, itu menggunakan string. Ini untuk bagian input nama, dan untuk string untuk input bagian umur. Dan untuk outputnya yaitu seperti berikut, yaitu data mahasiswa baru nama plus mahasiswa get nama, dan juga umur plus mahasiswa get umur. Contoh output programnya seperti berikut. Yang pertama itu masukkan nama mahasiswa, kemudian dimasukkan nama mahasiswanya seperti berikut, kemudian masukkan nama umur mahasiswanya, itu 19 tahun seperti berikut. Contohnya seperti berikut. Kita masukkan nama mahasiswa, contohnya nama saya. Kedua itu masukkan umur mahasiswanya 19 tahun. Inilah untuk outputnya. Sekian dari saya, terima kasih.